Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika 2, pada pertemuan 13 ini akan dibahas mengenai integral lipat 2 persegi panjang dan bukan persegi panjang. Nah, jadi fungsinya integral lipat 2 kali ini yaitu menghitung luas persegi panjang. Jadi yang pertama akan dibahas yaitu mengenai bagaimana cara menghitung luas persegi panjang menggunakan integral lipat 2 jika pada persegi panjang itu berada di dalam kurva. Jadi menghitung atau menaksir integral lipat 2 atas persegi panjang itu menggunakan definisi. Nah, jadi untuk rumusnya ini menggunakan yang dinamakan jumlah Riemann. Jadi persamaannya ini menggunakan jumlah Riemann. Itu merupakan hampiran untuk luas daerah di bawah kurva Y yang memiliki batasan AB. Jadi memiliki nilai limit sebagai berikut ini. Nah, jika nilai limit ini ada, maka fungsi f ini dikatakan sebagai terintegralkan pada AB. Integral tentu f pada AB didefinisikan sebagai rumus integral yang ada di bawah ini. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi pada misalnya dari suatu daerah di dalam kurva, nah jadi ini menghitung bagaimana memproyeksikannya atau menghitungnya menjadi wilayah persegi panjang. Jadi misalkan S sama dengan XY, jadi X ini berada di dalam batasan A dan B, dan Y ini berada dalam batasan C dan D, dan F itu S-nya lebih besar dari R, berarti kontinu, kecuali pada satu kurva dan terbatas. Jadi bentuk partisi AI dengan panjang delta XI dan lebar delta YI. Dan di tiap AI, pilih titik sampel XI dan YI, maka diperoleh jumlah Riemann sebagai berikut ini, yang merupakan hampiran volume ruang di antara permukaan Z atau fungsi f XY dan persegi panjang S. Nah, misalkan f fungsi 2 paubah terdefinisi pada persegi panjang S jika limitnya sebagai berikut ini, maka untuk integral lipat 2-nya adalah merupakan rumus di bawah ini. Jadi rumus di bawah ini merupakan integral lipat 2 dari f pada S. S itu wilayah persegi panjang. Nah, jadi diketahui persegi panjang atau wilayah S ini nilai X-nya berada antara 0 dan 4 dan nilai Y-nya berada antara 0 dan 8. Jadi ini nilainya diperkirakan. Jadi diperkirakan nilai integral berikut ini dengan jumlah Riemann dengan membagi S atas 8 persegi sama besar dan memiliki titik-titik tengah tiap persegi sebagai titik sampelnya. Nah, jadi ini pada kurva ada sebuah persegi panjang. Nah, jadi menggunakan cara ini dihitung dengan memproyeksikannya persegi panjang yang menekuk ini dengan diproyeksikan jadi persegi panjang yang pada satu bidang. Jadi pada satu bidang ini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, kemudian dihitung nilai F di titik-titik sampel. Jadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 karena wilayah persegi panjangnya tadi bagi 8. Kemudian dengan delta I-nya 4 diperoleh untuk hasilnya merupakan luasannya sebesar 138. Kemudian dalam hal ini terdapat beberapa teorema. Jadi jika F kontinu kecuali pada suatu kurva dan terbatas pada persegi panjang S, maka F terintegralkan pada S. Contohnya sebagai polinom, setiap polinom 2 paubah misalnya fungsi F sama dengan skor tambah X kuadrat merupakan fungsi yang diintegralkan pada sembarang persegi panjang. Nah, jadi ada 3 sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama ada sifat linear, yang kedua ada sifat aditif, dan yang ketiga yaitu ada sifat monoton. Selanjutnya itu integral lipat 2 untuk menghitung wilayah bukan persegi panjang. Jadi bagaimana menghitung integral lipat pada daerah bukan persegi panjang? Jadi luasannya itu yang terproyeksi bukan berbentuk persegi panjang seperti yang ditampilkan pada contoh sebelah kanan ini. Nah, jadi ini bentuknya ini tidak persegi panjang, jadi sehingga tidak diproyeksikan atau tidak bisa diproyeksikan sebagai persegi panjang. Nah, jadi cara menghitungnya itu ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan integral pada daerah Y sederhana. Himpunan S disebut Y sederhana apabila S dapat dituliskan sebagai rumus berikut ini. Dengan U1X dan U2X itu kontinu, dalam hal ini integral F pada S dapat dihitung menggunakan rumus integral lipat 2 di bawah ini. Kemudian cara kedua itu integral pada daerah X sederhana. Jadi himpunan S disebut X sederhana apabila S dapat dituliskan sebagai berikut ini. Dengan V1 Y dan V2Y itu kontinu juga. Dalam hal ini integral F pada S dapat dihitung sebagai berikut ini. Nah, jadi yang
nilainya berbeda. Ini integral A ke B, ini integral C ke D. Dan ini integral U1 ke U2, dan ini bedanya di integral V1 ke V2. Nah, ini dihitung dy terhadap dx, dan ini yang pada daerah X, yaitu dx terhadap dy. Sekian untuk penjelasan materi pada pertemuan 12 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.